Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2 DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator pada webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-15 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-15 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai objek PPh 21 pegawai tidak tetap, objek PPh 21 bukan pegawai atau tenaga ahli, teknik penghitungan PPh 21, dan ekualisasi biaya jasa non-karyawan versus SPT PPh 21. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak. Hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu semuanya dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing Tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silahkan Pak Dodo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat ini. Ya, Bapak Ibu, kita udah masuk ke seri 15. Kalau untuk PPH satu kita udah masuk ke seri kedua ya. Jadi, pekan lalu kita sempat bahas terkait dengan objek PPH satu pegawai tetap ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu nggak sempat ikut join pekan lalu, bisa lihat di YouTube-nya Faskosat Indonesia ya. Hari ini kita akan bahas selain pegawai tetap ya Bapak Ibu. Nanti ada pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, kemudian mantan pegawai, gimana cara hitungannya, kemudian honorarium yang diterima oleh Dewan Komisaris, ya selain yang dapat penghasilan tidak teratur, kemudian penarikan dana pensiun, ya, dan seterusnya ya. Nanti di seri berikutnya kita akan bahas khusus untuk perhitungan pesangon ya, termasuk penghasilan yang diterima dari manfaat pensiun ya, Bapak Ibu. Oke, pertama kita akan bahas terkait dengan konsep dasarnya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi yang saya bahas ini aturan main terbaru di PMK 168 2023 ya, Bapak Ibu. Saya nggak bahas yang per 16, meskipun saya juga menampilkan hitungan yang lama ya. Ya, jadi kemarin kita udah bahas pegawai, definisi pegawai. Jadi definisi pegawai itu adalah orang pribadi, kemudian termasuk mereka yang posisinya adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap gitu ya. Kemudian mendapatkan penghasilan, kemudian bekerja ada jabatan gitu ya. Jadi ada di struktur organisasi. Kemudian dapat imbalan sesuai dengan kesepakatan kerja ya antara pemberi kerja dengan karyawan, bisa ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis ya. Nah, bedanya dengan pegawai tetap, kalau pegawai tetap itu penghasilannya diterima secara teratur. Jadi reguler tiap bulan dapat gitu ya. Nah, bedanya dengan pegawai tidak tetap adalah mereka dapat penghasilan, ya ini penghasilan, kalau yang bersangkutan bekerja. Jadi kalau ada pegawai yang kita kategorikan nggak dapat penghasilan karena dia nggak bekerja, maka dikategorikan pegawai tidak tetap. Sederhananya ini adalah kayak teman-teman yang bekerja di sektor informal, gitu ya. Jadi misalkan contoh kalau ya, kita ada perusahaan manufacturing, teman-teman eh, mempekerjakan karyawan di bagian produksi atau di bagian pabrik gitu ya. Nah ini mungkin skemanya ketika ada upah borongan gitu ya Bapak Ibu, upah harian, upah satuan, upah mingguan, maka jatuhnya bisa kita kelompokkan mereka-mereka ini adalah kategori pegawai tidak tetap. Jadi basis dasar hitungannya agak sedikit berbeda dengan pegawai tetap gitu ya. Karena kalau pegawai tetap kan basis dasarnya udah ketahuan, ada gaji, tunjangan, ya, asuransi, BPJS dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya mungkin ada juga gitu ya, ada hitungannya juga, tapi kalau yang bersangkutan nggak bekerja, maka dia nggak dapat penghasilan, maka kita bisa kategorikan dia pegawai tidak tetap. Nah, skema yang diatur untuk pegawai tidak tetap, mekanisme pembayarannya atau mekanisme hitungannya pun bisa berbasis dari upah harian, gitu ya.
upah mingguan, satuan atau borongan, atau juga yang mekanisme pembayarannya ada dengan cara bulanan. Ini yang kemudian harus menjadi bahan bahan perhatian kita semua mulai 2024 ya, sejak adanya IBUT-POT 2126. Eh, Kebetulan hari ini saya nggak bahas yang Cortex ya, Bapak Ibu. Cortex yang PPh satu ya. Karena mungkin Bapak Ibu yang udah pernah hadir di kelas pajak yang KPP mungkin udah sempat mencoba ya bukti potong. Tapi bagi kita-kita yang menggunakan simulator, belum kebayang bukti potongnya gitu ya. Karena apa? Karena eh, nanti ada aturan main di PMK 168 yang sebenarnya menjadi apakah diperbolehkan gitu ya. Pertanyaannya apakah diperbolehkan kita bikin bukti potongnya gak harian gitu ya. Tapi bikin bukti potongnya adalah langsung 1 bulan 1 kali gitu ya. Jadi misalkan ada karyawan yang kita apa namanya kita bayar harian, konsep dasarnya adalah harus dibikin bukti potong tiap hari gitu ya konsep dasarnya. Meskipun di PMK 168 mengatur bahwa jika sistem informasi perpajakannya posisinya adalah hmm, bisa mengakomodir, ya bisa mengakomodir. Nanti ini penjelasan akan panjang ya. Nanti saya akan coba jelaskan ke Bapak Ibu semua. Oke, hmm, gimana rumus hitungannya ya? Rumus hitungannya. Jadi gini Bapak Ibu, secara konsep dasar eh, upah harian mingguan satuan borongan, eh, basically kalau bayarnya bulanan, jadi 1 bulan bayar 1 kali ya, entah di akhir bulan atau awal bulan gitu ya. Kalau bayarnya bulanan, ini adalah cara hitung yang paling gampang, paling simpel. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita akan lihat dulu capture dulu di kantor kita ya. Capture dulu di kantor kita. Kalau misalkan bayar bulanan, Bapak Ibu cuman ini yang paling bawah. Bayar bulanan, tinggal dihitung berapa bruto sebulan, kemudian dikali tarif efektif bulanan, pakai ter bulanan, yang kemarin berdasarkan PTKP ya. Jadi misalkan TK0, ya liatin aja di ter A gitu ya, dia ada penghasilan di range berapa ya. Jadi bukti potongnya 1 kali 1 bulan. Berarti kalau si karyawan tersebut, pegawai tersebut penghasilannya selama 12 bulan, maka yang bersangkutan dapat 12 bukti potong. Gitu ya. Nah, di PMK 168, kalau penghasilannya tidak dibayar bulanan ya, Bapak Ibu juga mungkin udah ngelihat di IBUT-POT 2126, kalau bayar tidak bulanan, maka basis hitungannya adalah berapa penghasilan sehari. Sehari ya, pertanyaannya adalah sehari. Jadi kalau kita bahas ketentuannya gini, Bapak Ibu harus cari rata-rata penghasilan seharinya. Rata-rata penghasilan sehari. Jadi misalkan ada pegawai tidak tetap yang kita bayarnya mingguan. Mingguan. Mungkin let's say bayarnya di hari Sabtu misalkan. Berarti kerjanya 6 hari gitu ya. Maka posisinya adalah misalkan gajinya something misalkan 1.200.000 misalkan ya. 1.200.000. Bayarnya di hari Sabtu, di hari ke-6. Maka 1.200.000 dibagi 6. Maka dapat rata-rata 200.000. Jadi misalkan tadi 1,2 dibagi 6. Dapat 200.000 per hari. Maka tugas kita adalah bikin bukti potong ini dipotong sebanyak 6 kali. 6 kali dengan hari yang berbeda ya. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Ini di minggu pertama. Angkanya dimasukin 200.000. 200.000, 200.000, 200.000 di masing-masing bukti potong. Kalau setiap minggu depan dihitung lagi. Misalkan gajinya naik 1,5. 1,5 dibagi 6. Ya, dapat berapa? Let's say misalkan 250.000. 250.000 dibikin bukti potongnya. Artinya kalau yang bersangkutan kerjanya anggapnya 24 hari, maka dapatnya 24 bukti potong. Karena yang diatur di PMK 168 adalah berapa penghasilan seharinya. Sehari ya, Bapak Ibu. Kalau bayarnya mekanismenya tidak bulanan. Upah borongan, nanti kerjanya berapa hari, dibagi berapa hari, dapatlah rata-rata seharinya. Nah,
Kalau bayarnya udah ketahuan per hari, ya, kemudian kita akan hitung berapa brutonya, kita cari tarifnya. Contoh misalkan tadi 250.000, loh dia di bawah 450.000, ya kenanya 0%. Kalau misalkan rata-ratanya, anggaplah 500.000 ya, 500.000 kali setengah persen. Bukan 500.000 dikurangi 450.000 dulu ya, 500.000 langsung kali setengah persen. Dan kalau di atas 2,5 juta, misalkan let's say 4 juta, 4 juta kali 50%, berarti ketemu 2 juta, 2 juta kali 17, pasal 17, kena 5%. Berarti kurang lebih 10.000 lah ya, gitu ya, 10.000. Jadi kita akan lihat, mengcapture berapa penghasilan seharinya kalau Bapak Ibu membayarnya tidak dengan mekanisme bulanan. Makanya kadang-kadang ini jadi apa ya? Jadi mungkin jadi bahan pertimbangan, kemudian menjadi bahan evaluasi kita. Kenapa? Karena kalau mekanisme pembayarannya bulanan itu gampang sekali, cuma satu kali. Tapi kalau harian itu luar biasa, kan banyak masalah secara administratif ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan yang bersangkutan kerja 20 hari, per harinya dapat 500.000. Kalau bayarnya harian, maka bikin bukti potong 500.000 tiap hari selama 20 kali, gitu ya. Tapi kalau yang bersangkutan basisnya harian, tapi bayarnya bulanan, ya cuma satu kali, gitu ya sederhananya. Bisa harian, tapi bayarnya bulanan, bikin bukti potongnya adalah satu kali. Nah, ini kasusnya adalah berarti setengah persen kali 500.000, maka ketemu 2.500, bikin bukti potongnya ada 20. Ini juga sama, 15 juta, kemudian 5 hari, berarti per harinya adalah 3 juta ya Bapak Ibu. 3 juta, ya 3 juta karena di atas 2,5 juta kali 50% kali tarif pasal 17 ya, 5%. Nah, ini bikin bukti potongnya selama 5 kali ya, selama 5 kali. Ya, itu kurang lebih ya mekanisme cara posisi hitungan kalau selain bulanan. Nah, bagaimana kalau misalkan bulanan? Ya, tadi kalau kita bayar rumus tadi, langsung pakai TR bulanan ya Bapak Ibu. Misalkan yang bersangkutan kerja sebagai pemetik teh, nah ini penghasilan tiap bulan nih, Januari, Februari, sampai bulan Desember ya. Nah, dapat 73 juta setahun ya. Bagaimana pajak tiap bulannya? Ya udah tinggal 4 juta eh, apa kali TER bulanan ya. Ya sesuai dengan kategori kategori A-nya ya Bapak Ibu. Oke, bentar ya. Ini ada yang mau join tapi nggak bisa ya. Bentar. Oke. Jadi pakai TER bulanan ya. Jadi 4 juta karena dia di level pertama kalau nggak salah kalau pakai TER bulanan itu 0% ya Bapak Ibu. Yang 5,4 juta ya. Berarti dia 0%. Jadi pajaknya 0, kemudian 1,25 ini dia di range yang 7 juta gitu ya. Ini kena 87.500 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi ini simple, satu bulan bikin satu bukti potong. Ya, gitu ya. Ini pilihan ya, gitu ya. Tapi nanti silakan di dirapatkan secara internal. Apakah kita lebih baik menggunakan skema bayar bulanan atau skema tetap masih skema yang lama. Tapi kalau boleh disampaikan ke Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah menggunakan ISPT ya, yang 2023 ke bawah ya. Kalau Bapak Ibu pernah buka bukti potong ISPT yang 2023 ke bawah, itu mengakomodir
bayarnya harian, tapi mereka akan nanya kan di sistemnya, berapa hari kerjanya, gitu ya. Maka akhirnya dicari rata-ratanya. Nah, di iBootpot 2126, sistematikanya beda banget dengan ISPT, gitu ya. Jadi kalau ISPT masih mengakomodir berapa bruto sebulan, kemudian berapa hari dia bekerja, kemudian dicari penghasilannya, rata-rata seharinya. Kemudian nanti secara sistem dia akan menghitung ya, kali hari, kali sekian gitu ya. Nah, di iBootpot nggak seperti itu gitu ya, maka ya kita harus terima kondisinya seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu yang di Cortex nanti. Apakah Cortex itu mirip seperti ISPT 2126? Karena kalau Bapak Ibu lihat di iBootpot 2126 yang sekarang, eh, yang untuk pegawai tetap ya, kita yang bahas yang pekan lalu ya, pegawai tetap, itu tidak ada di A1 pilihan tunjangan pajak. Jadi kalau ada bottom checklist ya, tunjangan PPh 21 di ISPT dulu ada, gitu kan, di ISPT ada. Tinggal kita checklist, angka tunjangan PPh-nya keluar. Tapi di iBootpot 2126 nggak ada. Jadi akan bermasalah bagi Bapak Ibu yang posisinya menggunakan gross up. Berarti Bapak Ibu harus punya kertas kerja sendiri gitu ya, buat mekanisme impornya. Nah, kemarin saya lihat di Cortex, itu A1-nya itu ada bottom tunjangan pajak gitu ya. Berarti mirip seperti ISPT 21. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah bukti potong yang tidak final, yang kasus yang ini, yang pegawai tidak tetap, juga mirip seperti ISPT? Nah, ini saya belum lihat. Ya, saya sih berharap harusnya seperti ISPT yang lama gitu ya. Karena kalau dengan menggunakan ISPT yang lama, kita nggak akan repot lagi hitung atau bikin bukti potong tiap tiap hari gitu ya. Jadi role-nya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terus kita bahas yang kedua ya Bapak Ibu, yang pegawai bukan pegawai ya. Nah ini kadang-kadang selalu banyak orang yang teman-teman yang bertanya-tanya nih, eh, apakah bagaimana sih mengkategorikan yang kategori bukan pegawai gitu ya? Mengkategorikannya ya. Eh, Memang agak sedikit terjadi perbedaan ya Bapak Ibu, mengkategorikan kategori pegawai dengan bukan pegawai. Karena kalau bukan pegawai, ini adalah definisi yang diatur di PMK 168 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Selain, berarti di luar. Kalau pegawai itu bekerja menurut jabatan, ini nggak ada jabatan sama sekali. Artinya orang luar gitu ya, tidak ada di struktur organisasi kita. Ya, dia bekerja atau melakukan kegiatan jasa ke kita karena ada pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan oleh mereka ke kita. Misalkan contoh, AC di kantor rusak Bapak Ibu. AC di kantor rusak, kemudian di kantor nggak ada yang bisa benerin misalkan. Akhirnya kita panggil tukang servis AC. Ini kategorinya, bukan pegawai. Jadi kayak beli putus aja sederhananya. Ada jasa yang dilakukan, kita bayar sesuai dengan permintaan kita ya. Ini ada perintah permintaan kita, bayar selesai. Jadi dia nggak ada kewajiban lagi tiap hari datang gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu nggak ada. Jadi kayak seperti ngasih jasa biasa ke kita dan kita bayar. Mungkin nanti ada billing tagihan dari mereka ke kita, kemudian kita potong pajaknya, kemudian kita transfer ke mereka. Nah, yang kategori profesinya ini ya Bapak Ibu, profesinya ya. Mulai dari tenaga kerja, tenaga ahli, dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT yang baru nih ya Bapak Ibu, PPAT. Di Per 16 nggak ada, tapi di PMK 168 muncul. Ada appraisal, penilai, ada aktuaris ya. Ingat ya Bapak Ibu, tenaga ahli ini adalah tenaga ahli yang posisinya adalah orang pribadi. Orang pribadi, bukan badan. Bukan badan. Contoh, pengacara ada yang badan nggak? Ada. Misalkan si Tompul dan rekan. Ya. Akuntan ada nggak yang badan? Ada.
KAP Firman dan rekan gitu ya. Firman, Husni dan rekan gitu ya. Ini yang kata-kata rekan-rekan ini atau partners gitu ya, itu adalah bentuk badan hukumnya adalah firma atau bentuk badan hukumnya badan. Sehingga penentuan PPh-nya bukan pasal 21 tapi pasal 23 gitu ya Bapak Ibu. Ini harus harus benar-benar jeli. Misalkan misalkan Bapak Ibu gini, ya soalnya ada kasus yang terjadi di salah satu anak BUMN. Dia ada masalah hukum, kemudian hire konsultan hukum, kemudian dapat ya bikin PKS, sederhana bikin PKS, bikin kontrak kerja, kemudian ternyata setelah pekerjaannya selesai, dikirim dong invoice tagihan dan dikirim NPWP gitu ya. Ternyata invoice-nya itu tadi ya si Tompul dan rekan, tapi NPWP yang dikasih adalah Pak si Tompulnya, pribadinya. Nah ini kan nggak nyambung ya Bapak Ibu. Karena tagihannya itu, bahkan tagihannya ada PPN-nya ya. Tagihannya dari dari konsultan hukumnya, dan bentuk firma, faktur pajaknya juga, tapi NPWP yang dikirim adalah NPWP pribadi. Nah, harusnya inline tuh. Ada hubungan langsung semuanya ya. Mau nanti kontrak gitu ya, kemudian faktur pajak, invoice, bahkan nomor rekening, mungkin ya, nomor rekening itu semuanya harusnya badan hukumnya sama gitu ya. Tapi ternyata ini termasuk NPWP-nya ya. Nah, ini NPWP-nya beda. Sehingga ketika eh, teman-teman di bagian teks itu mengeksekusi itu adalah PPh satu itu adalah suatu treatment yang salah. Karena kita basisnya memang dapat NPWP, tapi kan NPWP-nya salah ya, silahkan dikembalikan dulu gitu ya ke lawan transaksinya. Karena nggak sama gitu. Dan ini kemudian perlu perhatian, karena kantor pajak itu, ini ada kasus tadi yang tadi saya bilang anak perusahaan BUMN, si WP-nya ini kebetulan motongnya 2% Bapak Ibu. Padahal, sorry, motongnya PPh pasal 21, ya, 50% tarifnya progresif. Padahal, harusnya potongnya cuma 2%, ya, pasal 23 ya. Nah, ini perlu hati-hati sekali ya. Terus, berikutnya ini, seniman, ya. Ada yang baru, influencer, konten kreator, dan sebagainya ya. Dan yang lain-lain ya, ini masih sama olahraga, pelatih, penceramah, penyuluh, pengarang, peneliti. Dan ini perlu perhatian yang sebelah sini nih. Ini tempat sampahnya ya, Bapak Ibu hati-hati. Pemberi jasa dalam segala bidang. Gitu ya, ini hati-hati. Lain-lain masih sama, agen iklan, pengawas. Ini yang jasa perantara, mempertemukan pelanggan, pembeli dan penjual gitu ya. Jadi perantara dapat komisi. Penjajah barang dagangan, agen asuransi ini nomenklatur baru ya. Dulu kalau nggak salah petugas dinas luar asuransi ya, tapi sekarang namanya agen asuransi. Kemudian distributor, perusahaan pemasaran secara berjenjang ya Bapak Ibu. Oke, sebentar ya, ini ada yang nyoret-nyoret nih. Nah, gimana cara hitungan yang terbaru? Terbaru simple, lebih mudah, lebih gampang, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau dulu, ini sebelum dan sesudah ya. Kalau dulu, banyak pertanyaan-pertanyaan ini, berkesinambungan kah? Gitu ya, sorry. Berkesinambungan atau tidak gitu ya. Berkesinambungan gitu ya. Tidak berkesinambungan, Bapak Ibu selalu nanya, punya NPWP apa enggak gitu ya. Terus dulu tuh yang ini nih, yang paling pusing, kumulatif, kumulatif gitu ya. Bapak Ibu harus maintain setiap orang gitu ya. Setiap orang tuh berarti bulan lalu udah kena berapa persen sih? Sekarang lanjutin gitu ya. Nah sekarang kayak gini udah nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Sekarang adalah lebih gampang, lebih simpel, tidak kumulatif. Berarti setiap bulan berdiri sendiri-sendiri. Bapak Ibu tutup mata aja sama bulan sebelumnya. Bulan ini dapat berapa? Kali 50% brutonya kali pasal 17. Gitu ya, simpel ya. Jadi nggak usah memperhatikan sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau
ada lawan transaksi minta request, eh, tolong dong sekarang kan hanya 15%, nggak bisa. Ya, jadi sekarang ya udah berdiri sendiri tiap bulan. Nah, DPP-nya mana gitu ya, DPP basis dasarnya. Ini harus kita sama duduk-duduk bareng nanti juga termasuk dengan mekanisme cara penjurnalan ya di pembukuan kita ya. Pertama untuk yang catering ya Bapak Ibu. Jasa catering. Jasa catering ini basisnya adalah dari seluruh penghasilan. Barang dan jasa ya Bapak Ibu. Barang dan jasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di kantor kasih fasilitas makan minum ke karyawan, kemudian makan minum karyawan ini Bapak Ibu eh, bikin pengadaan, kemudian ternyata yang menang tender adalah orang pribadi ya, bukan badan hukum ya, bukan CV, bukan PT, tapi pribadi ya. Karena kalau CV, PT itu kenanya pasal 23 ya. Ternyata orang pribadi. Nah, bill-nya, tagihannya ketika di split, mau barang, mau jasa, nggak usah pusing, kenanya semuanya. Ini mirip seperti PP 23 ya, sesuai dengan PMK 141 ya, 2015. Jadi kenanya barang dan jasa. Terus kedua, jasa dokter. Ini buat teman-teman yang megang pajak di rumah sakit, di klinik. Jadi dokter itu kan eh, buka praktek ya di tempat kita ya, di rumah sakit ya. Nah, ketika buka praktek di tempat kita, berarti kan ada join ya, gabung sama rumah sakit, dan biasanya ada perjanjian, ya perjanjian kontrak bagi hasil, ya. Misalkan let's say 80-20, 80 dokter, 20 rumah sakit gitu ya, atau bisa 75-25 tergantung 90-10 tergantung ya, tergantung kesepakatan. Nah, basis untuk hitungan PPh satu ini adalah jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien. Ingat ya, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien. Bukan jasa dokter yang dibayarkan ke dokternya, tapi dari pasien ke rumah sakit. Dan penegasannya adalah ini sebelum biaya-biaya dan bagi hasil. Jadi sebelum. Jadi pure murni 100% dari pasien. Jadi kalau main ekualisasi ya, kalau kita main ekualisasi, ini bukan berada di komponen biaya jasa dokter, tapi ada di pendapatan. Ada di pendapatan ya. Jadi stretchingnya dia di pendapatan. Karena kan ini kan masuknya tadi dibayar oleh pasien, justru jadi pendapatan rumah sakit gitu ya. Itu stretchingnya ke pendapatan. Itu untuk ekualisasi, untuk jasa, jasa dokternya ya. Nah, selain catering dan dokter, di luar ini ya, mau nanti jasa perbaikan, pemeliharaan, atau outsourcing gitu ya, dan sebagainya, Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Jumlah penghasilannya tidak termasuk ya, berarti excluding, di luar pembayaran kalau ada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai tersebut, sepanjang ada kontrak kerja dan daftar pembayaran. Nah, ini contoh misalkan Bapak Ibu hire jasa outsourcing, tapi orang pribadi ya, anggaplah orang pribadi, kemudian eh, outsourcing tersebut nagih ke kita, bill ke kita, itu ada jasa dan gaji karyawan tersebut. Misalkan kita hire 5 pegawai gitu ya. Nanti yang bayar gajinya itu adalah si perusahaan outsourcing gitu ya. Karena ini adalah karyawannya adalah karyawan outsourcing, perusahaan outsourcing. Nah, kita ketika ditagih jasa dan gaji ya atau jasa manajemen dan THR misalkan, termasuk pajak-pajak dua satunya, maka dikenakan atas jasanya aja. Ya, sepanjang dibuktikan di kontrak kerja dan ada daftar pembayaran gajinya. Yang kedua adalah kalau ada material barang, misalkan tadi benerin AC, ternyata eh, tukang servisnya bilang, wah ini ganti freon gitu ya. Ya udah, akhirnya kita bilang, udah Pak beliin freonnya gitu ya. Ternyata si posisinya adalah si
Si tukangnya ini beli freon, kemudian freonnya itu ditagih ke kita, termasuk bill jasanya. Nah, sepanjang itu bisa di-split, ya ada bukti faktur pembelian, kenanya atas jasanya aja. Atau sama juga, misalkan Bapak Ibu ada kegiatan, ya misalkan bikin, istilahnya bikin TV doc lah ya gitu ya. Bikin TV doc. Bapak Ibu mau bikin TV doc, hire konsultan, tapi konsultannya ini nggak punya data pembanding, ya benchmarking study-nya nggak ada. Akhirnya konsultannya ini hire lagi ke konsultan lain untuk nyari benchmarking study-nya. Nah, ternyata dari konsultan yang kedua nagih jasa benchmarkingnya ke ke konsultan yang pertama, konsultan pertama baru nagih ke kita. Nah, ternyata konsultan yang pertama ini nge-split nih, jasanya dia berapa, jasa benchmarkingnya berapa. Nah, jasa benchmarking yang ini ternyata angkanya at cost, ya, sesuai dengan tagihan dari konsultan yang kedua. Nah, ini juga bisa dikeluarin, ya, karena kewajiban perpajakan ada di konsultan yang pertama ya. Jadi yang biasa diberikan oleh pihak ketiga. Nah, ini sepanjang ada faktur tagihan dari pihak ketiga, perjanjian tertulis, dan lain-lain. Kalau nggak bisa dipisahkan, yang nomor terakhir ini, ya kenanya atas seluruhnya. Ya, misalkan tadi materialnya sama jasanya nggak dipisahin, maka kenanya atas seluruh. Nah, bagaimana dengan sistem pembukuannya? Sistem pembukuannya. Contoh kayak ini ya, Bapak Ibu. Nomor satu, harusnya di dua akun yang berbeda. Akun yang berbeda. Satu adalah biaya jasa manajemen, gitu ya. Satu lagi biaya atau beban karyawan outsourcing, gitu ya. Atau yang ini nomor dua misalkan, ada biaya pemeliharaan. Yang jasanya ini jasa, ini gaji ya. Yang ini juga sama nih, misalkan. Yang jasanya biaya biaya perbaikan, benar-benar biaya perbaikan. Yang satu lagi biaya spare part, misalkan spare part atau supplies gitu ya, office supplies gitu ya. Jadi ini kenanya atas jasanya, ini barangnya. Soalnya nanti akan bermasalah ya kalau Bapak Ibu naruh di satu akun gitu ya. Eh, Kecuali Bapak Ibu udah familiar, udah biasa ya nanganin hal kayak gini ya. Masalahnya adalah effort untuk menjelaskan ke kantor pajak itu capek. Ya capeknya adalah, Pak, ini di dalamnya ada material, mana buktinya gitu ya. Ya Bapak Ibu bongkar dokumen gitu ya. Apalagi kalau misalkan ini dispute-nya sampai ke arah pengadilan pajak ya. Nanti nanti majelis hakim malah minta uji bukti. Ya uji bukti berarti dokumen fisiknya harus disiapin semua gitu ya. Nah, ini perlu kita mitigasi di awal ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contoh, sorry ya. Sebentar. Nah, ini contohnya kalau misalkan ada dokter bagi hasil 80-20 gitu ya, 80 dan 20, nanti posisinya adalah 80-20, ini jasa yang dibayar oleh pasien ya Bapak Ibu. Nah, yang kita kenain adalah posisinya adalah atas seluruhnya ya. 45 kali 50% ketemu 22,5. Ini di bawah 60 kan? 60 juta ya, karena level pertama kan 60 juta. Kenanya 5%. Gitu ya. Berikutnya juga sama. Ini 49 kali 50%, 24,5 juta. Ini di bawah 60 juta, 5%. Terus-terusan nih. Ini sepanjang hasil perkalian ini masih di bawah 5%, semuanya 5%. Tapi let's say misalkan, di bulan Juli deh misalkan. Bulan Juli ya. Bulan Juli ternyata yang bersangkutan dapat 160 juta. Kali 50% berarti ketemu 80 juta. Ya udah nih dua kali nih Bapak Ibu, 5% kali 60, 15% kali 20 gitu ya. Ini berarti 3 juta, ini berarti berapa nih? 3 juta juga ya. Benar ya, 3 juta juga ya. Totalnya adalah 6 juta gitu ya. Jadi nanti di bulan berikutnya anggaplah 100 juta dan 5% lagi. 100 juta kali 50% kali dari tarif tarif progresif dari awal. Jadi nggak memperhitungkan bulan-bulan sebelumnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah bisa terjadi kurang bayar di mereka.
di SPT orang pribadi. Ya, dia SPT orang pribadi akan terjadi kurang bayar ya. Yaitu urusan masing-masing pribadi. Nah, bagi kita ikutin aja regulasi di sini ya. Bayarnya sendiri-sendiri setiap setiap bulan. Oke, berikutnya peserta kegiatan ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada perubahan nomenklatur Bapak Ibu. Mungkin kemarin saya juga udah sempat bahas ya di pegawai tetap ya. Karena ini ada hubungan dengan pegawai tetap. Jadi peserta kegiatan ini adalah orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kita, ya, pemberi kerja. Jadi ada keikutsertaan mereka dalam kegiatan. Tapi di luar, ini selain pegawai tetap dari pemberi kerja. Contoh misalkan Bapak Ibu ada event eh, misalkan apa namanya ya, seminar gitu ya, atau workshop gitu ya. Kemudian atau ada lokakarya gitu ya. Nanti mereka-mereka peserta itu dapat honor gitu ya, honor kehadiran gitu ya. Ini kategorinya di sini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ikut bikin eventnya itu misalkan anniversary kantor, kemudian pesertanya karyawan, pegawai tetap, dan mereka dapat hadiah misalkan ya, hadiah perlombaan. Nanti kategorinya nggak di sini Bapak Ibu, kategorinya adalah digeser ke pegawai tetap gitu ya. Intinya ini orang-orang di luar pegawai tetap gitu ya intinya ya. Mau dalam bentuk peserta lomba gitu ya. Jadi kalau di kantor ada lomba olahraga gitu ya, terbuka untuk umum gitu ya. Nanti kategorinya ke sini, ke peserta kegiatan. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, lokakarya, pertunjukan, kemudian kepanitiaan. Ya, ada kepanitiaan, ada event kepanitiaan bisa internal, bisa eksternal. Yang internal nanti digeser ke pegawai tetap, yang eksternal lari ke sini, gitu ya. Termasuk mereka-mereka yang peserta pendidikan pelatihan magang. Nah, ini perlu perhatian yang magang nih, ini yang baru ya. Dulu sebelumnya tuh magang tuh pada bertanya-tanya, bingung mau ke arah mana nih. Ada yang lari ke pegawai tidak tetap gitu ya. Nah, magang itu sekarang di straight point di pegawai peserta kegiatan. Nah, ketentuan yang terbaru mengatur bahwa tarifnya sebenarnya sama ya dengan ketentuan yang lama ya, bruto kali pasal 17. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau untuk yang pegawai tetap, peserta kegiatan adalah pegawai tetap, maka penghasilannya digabung dengan penghasilan sebagai pegawai tetap. Jadi angka honornya dia ditotalin dengan regular income-nya dia di bulan tersebut ya. Nanti kali ter gitu ya, kecuali di masa pajak terakhir ya, kali ter. Jadi nggak kena kali pasal 17 kali bruto ya, enggak. Ini sebenarnya mempermudah, pemerintah bikin ini untuk mempermudah pegawai tetap. Kenapa? Kalau masukin ke A1, berarti kan bukti potongnya cuma satu. Kemungkinan besar nihil gitu ya. Tapi kalau misalkan dibikin bukti potongnya beda, jadi ini lampiran 6, maka dampaknya bisa terjadi kurang bayar gitu ya di SPT tahunan orang orang pribadi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Misalkan ada HUT perusahaan ke-25 di bulan Maret 2024, ada lomba nih internal. Ternyata yang menang Shopee nih. Menangnya 5 juta, hadiahnya 5 juta. Nah, 5 juta ini digabung dengan penghasilan sebagai karyawannya dia. Kalau ini ketentuan lama ya, ketentuan lama 5 juta kali 5% gitu kan. Bikin bukti potong nih lampiran 6 nih dulu nih. Sekarang enggak ya. Ini setelah PMK 168, 5 juta tadi ini ya, masuk digabungin dengan penghasilan brutonya. Bulan itu misalkan gajinya 8,5 juta. Ditambah 5 juta dapat 13,5 ya. Kemudian dia misalkan TK-nya, TK 0, dia TRA, kenanya 5%. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini yang lain ya. Yang komisaris, ini kemarin udah sempat dibahas nih. Komisaris bisa di dua tempat soalnya. Komisaris itu bisa kategori pegawai tetap, kalau dia dapat penghasilan tiap bulan.
dapat honornya tiap bulan, maka kategori pegawai tetap. Tapi ada komisaris yang kategorinya masuk ke wilayah sini adalah kalau penghasilannya terimanya tidak teratur. Jadi kalau tidak teratur, misalkan setahun 3 kali, setahun 2 kali gitu ya, setahun 6 kali gitu ya. Jadi nggak teratur, nggak tiap bulan, maka penghitungannya kali ter bulanan kali penghasilan bruto ya. Per bulanan kali penghasilan bruto. Gampang ya. Jadi dia nggak dapat A1, dia hanya dapat lampiran 6 gitu ya. Dan dia nggak nggak perlu ada biaya jabatan, iuran pensiun nggak perlu, tapi kita hanya harus tahu status PTKP-nya. Terus mantan pegawai, Bapak Ibu. Mantan pegawai sama peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, nanti saya jelasin yang sebelah kanan, itu rumusnya sama. Nah, mantan pegawai ini straight point-nya adalah dapat penghasilan yang tidak teratur. Yang kayak seperti apa contohnya? Contohnya kayak gini. Misalkan ada si Asep resign di Desember 2024 ini. Terus tiba-tiba di bulan Maret perusahaan bagiin bonus. Terus kebijakan manajemen bilang gini, bonus yang kita bagikan adalah atas bonus karyawan yang masih aktif per Desember misalkan. Nah, si Asep dapat dong harusnya. Nah, ketika Asep dapat, tapi dia udah resign, berarti dia mantan pegawai dan dapat penghasilan tidak teratur, kan bonus itu nggak teratur ya Bapak Ibu. Nggak teratur, maka kategorinya ini. Nanti kali pasal 17, kali penghasilan bruto ya. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, narik uang manfaat pensiun. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman BPJS, tenaga kerja ya. Atau dana pensiun ya, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja ya. Mungkin ada klausul yang diperbolehkan untuk narik ya sebelum masuk masa pensiun, maka mereka mengkategorikannya nanti adalah sifatnya nggak final ya, pasal 21 bruto kali pasal 17. Tapi kalau misalkan nanti yang bersangkutan nariknya ketika masuk masa pensiun, nanti cakupannya beda ya. Nanti kita akan bahas di pekan depan. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Ini contohnya. Ya, kalau dulu tuh kumulatif, Bapak Ibu. Ini contoh penarikan dana pensiun ya, seperti yang mantan pegawai tadi ya. Kumulatif nih, dia dapat 30, 35. 30-nya ini masih 5%. Oke, ya 35 di split nih, Bapak Ibu, dipecah jadi dua. 30 juta pertama kali 5, gitu ya. Karena 60 juta kan level pertama. 5 jutanya kali 15, gitu ya. Sekarang enggak, berdiri sendiri-sendiri. 30, ya masih di bawah 60 kan, kali 5%, gitu kan. Terus 35, masih di bawah 60 kali 15%. Jadi berdiri sendiri. Nanti misalkan bulan Agustus dapat lagi 70 misalkan. Ya 70 dua level. 60 juta pertama 5%, 10 juta keduanya 15%. Ya, ini modelingnya ya. Nah, kalau Dewan Komisaris tadi misalkan Desember dia dapat nih. Ya setahun cuma 1 kali misalkan. Ya udah 80 juta misalkan. Kalau dulu kan progresif ya Bapak Ibu. Ya, dulu ya. Dipecah jadi dua ya, 60 jutanya 5%, 20 jutanya 15. Nah, sekarang enggak. Bapak Ibu harus tahu status PTKP, dia TRA, 80 juta, lihat di tabel. Itu Bapak Ibu masuk ke Input 2126. Langsung kali 23%, dapat sekian. Ya, ya kalau lihat ini tinggi banget ya, ya PP pasal 21-nya. Oke, itu ya teori-teori yang selain pegawai tetap ya Bapak Ibu, termasuk hitungannya. Nah, bagaimana ekualisasinya? Ya, ekualisasinya. Kemarin saya udah sempat bahas ekualisasi PPh 21 yang pegawai tetap gitu ya. Sekarang bagaimana yang di luar pegawai tetap ya, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan lain-lain. Jadi kalau main konsep dasar ekualisasi itu adalah hmm, menyandingkan gitu ya, menyandingkan antara objek PPh 21 di laporan keuangan gitu ya, di laporan keuangan seperti ini, di laporan keuangan, CFM laporan keuangan dengan penghasilan bruto yang udah dilapor di SPT 2126 Januari sampai Desember. Jadi dibandingin, ya dibandingin. Karena ketika kita catat di pembukuan, bisa jadi ada yang objek 21, ada yang objek 23, ada yang objek 26, 4 ayat 2, dan lain-lain nih.
kita harus bisa scanning mana yang objek 21 di luar pegawai tetap gitu ya. Nanti eh, nanti saya liatin ya, saya liatin contoh kertas kerjanya. Nah, eh, stretching di sini adalah Bapak Ibu harus lihat masing-masing transaksi ya, per masing-masing transaksi. Berarti Bapak Ibu harus sangat rigid banget ya. Kecuali Bapak Ibu sudah mengcombine pembuatan akunnya ini memang dikhususkan untuk pegawai tidak tetap, atau akunnya ini dikhususkan untuk yang bukan pegawai, orang pribadi, gitu ya. Memang dikhususkan. Tapi kalau misalkan ada satu akun yang campur, bisa jadi ada orang pribadi, corporate di sini, maka Bapak Ibu yang kemudian harus stretching per masing-masing ini ya, per masing-masing transaksi ya. Jadi harus dilihatin. Eh, caranya gimana ya? Caranya kalau by system ya Bapak Ibu pakai tagging atau hashtag atau pakai coding tersendiri ya di pembukuannya. Nah, itu nanti diserahkan ke kebiasaan masing-masing ya. Nah, ini contohnya ya misalkan. Objek pasal 21 di laporan keuangan ini, yang posisi yang kategori yang ini ya, itu bisa di mana-mana, di masing banyak akun ya. Misalkan contoh kalau kita ada perusahaan manufacturing, dia ada pegawai tidak tetap, biasanya ya di unsur COGS, di unsur harga pokok penjualan. Yaitu ada biaya upah, THR, lembur, BPJS, dan lain-lain. Gitu ya. Stretchingnya di situ. Berarti mereka yang dikategorikan ke situ, bisa jadi kategorinya adalah upah bulanan, harian, mingguan, satuan, borongan, dan lain-lain. Kemudian bisa jadi ada jasa konsultan. Ya, kalau di dalamnya memang orang pribadi. Tapi kan konsultan kan bisa bisa corporate ya, tadi saya cerita ya. Ada notaris. Kalau notaris ya udah pasti ya. Notaris itu pasti orang pribadi ya. Jasa perbaikan pemeliharaan. Ya, tadi ini penting banget. Bapak Ibu mapping di pembukaan lebih baik bikin akun terpisah ya, jasa sendiri, material sendiri. Ya, jangan digabung dua-duanya. Kemudian aset dalam penyelesaian. Bisa nggak? Bisa. Ya, contoh Bapak Ibu bikin gedung, tapi ketika bikin gedung posisinya adalah Bapak Ibu lagi bayar honor atau sorry bayar upah pegawai tidak tetap, upah tukang. Nah, karena bikin gedung, ketentuan SAK-nya adalah nggak boleh dibebankan sekaligus, tapi harus dikapitalisir. Nah, ketika dikapitalisir, larinya ke aset kan, aset dalam penyelesaian atau construction in progress ya, CIP ya. Nah, ketika masuk ke situ, itu objek 21. Nah, selama ini kan kita selalu punya patokan bahwa objek 21 itu diambil dari biaya ya, belum tentu. Bisa jadi ke akun di neraca. Nanti mereka beban biayanya kan baru melalui metode penyusutan ya. Setelah gedungnya jadi, habis itu baru disusutkan. Tapi pemotongan PPh 21-nya tetap di awal ya, ketika Bapak Ibu bayar dan dicatat di aset dalam penyelesaian. Nah, ini berapa angkanya ya di total ini? Di total. Kemudian kita bandingin sama SPT 2126. Tapi 2126-nya codingnya yang ini Bapak Ibu, kodenya ya. Kodenya yang ini. Jadi silakan aja tarikan dari SPT induknya ya, 21103 sampai 21199 gitu ya. Ada yang 04, ada yang 05, ada yang 13 gitu ya, ada yang 12 gitu ya, macam-macam. Dapat bruto berapa? Nanti dapat selisih. Jangan panik ya Bapak Ibu. Selisih karena semuanya juga kita teman-teman lain di PT-PT yang lain juga pasti ada selisih. Kecuali Bapak Ibu benar-benar perusahaan yang full compliance, rapi, mungkin nggak ada selisih ya. Nah, selisihnya itu bisa dijelasin. Entah selisih kurs kah, entah ada material barang atau gaji dan sebagainya ya. Nah, itu kemudian kita bisa jelaskan ke teman-teman di kantor pajak ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh contohnya ya, Bapak Ibu. Nah, saya coba liatin ekualisasi yang benar-benar ekualisasi ya. Oke, ini ya, Bapak Ibu. Jadi, langkah awal biasanya SPT masanya Bapak Ibu rekap. Ya, Bapak Ibu rekap ya. Yang di induk ini Bapak Ibu rekap ya, Januari sampai Desember ya. Ini template-nya ya. Januari sampai Desember ya. Kemudian dari yang udah direkap ini,
Bapak Ibu tarik GL kan? Ini contoh GL. Sorry. Ini tarikan GL ya. GL ini tarikan dari sistem ya Bapak Ibu. Sistem Bapak Ibu mau Oracle kah, mau Accurate kah, mau Zahir kah, mau SAP kah, macam-macam ditarik ya. Dari GL keluar seluruh transaksi harian. Kemudian di kertas kerja ini Bapak Ibu bikin eh, kolom tambahan di sebelah kanan ya. Di kasus saya bikin kolom PPh 21, 23, 4E2, 26, 22, dan mungkin objek, bukan objek pajak ya. Sebenarnya saya pakai coding bulan di sini ya. Saya ada bikin bulan sendiri ya. Bulan itu gampang sih. Cuman dari tanggal tanggal transaksi harian ya. Nah, kalau Bapak Ibu di kantor punya coding kayak begini ya. Ini coding ya Bapak Ibu. Ini coding. Ini coding ya. Coding. Jadi setiap misalkan biaya gaji, ini kan objek 21 ya. Mungkin Bapak Ibu bikin coding sendiri. Jadi ada kolom sendiri di sistem. Bapak Ibu bikin coding PPh 21. Atau misalkan nanti ada jasa, Bapak Ibu coding ya, PP pasal 23 gitu ya, atau pasal 21 gitu ya. Bapak Ibu bikin coding karena setiap coding ini bisa bisa beda-beda ya, Bapak Ibu. Beda-bedanya adalah dia objek pasal berapa, itu yang mengkodekan kita yang sebenarnya nanti waktu evaluasi gampang gitu ya. Nah, sehingga ketika di coding kayak begini, langkah berikutnya adalah nanti kita punya summary kayak gini Bapak Ibu. Bentar ya. Saya coba nih. Summary-nya kayak gini. Ini summary di objek 21-nya ya Bapak Ibu. Objek 21-nya. Sebenarnya kalau di summary semuanya kayak gini. Sebentar. Kayak gini summary-nya. Summary-nya kayak gini. Jadi dari unsur biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain ini, kita udah metakan mana yang pasal 21, 23. Ini summary-nya ya. 4E2, 26, 22, dan seterusnya. Jadi ini udah tersebar-sebar nih Bapak Ibu. Ya, ada yang kena di 21, ada yang kena di 23, ada yang 4E2 gitu ya. Tersebar-sebar. Contoh kayak tadi konsultan. Konsultan ini ternyata dari 115 miliar ini ada yang di 21 sekian, ada yang di pasar 23 sekian, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, ya hasil pemetaan tadi ya, hasil pemetaan. Dari sini kemudian kita bisa berangkat berapa sih objek pajak sisanya, gitu ya. Ini contohnya ya, pajak sisanya. Yaitu dari angka jumlah PPh 21 yang objek 21 ini, ya, dibandingin dengan SPT 21-nya. Ini SPT yang tadi dari sini ya, Bapak Ibu. Yang per Desember ini. Ya, per Desember ini kan segini ya totalnya ya. Ini ya. Ini kebetulan saya nggak pakai yang bukan pegawai ya. Ini ya pakai yang pegawai tetap aja. Nah, dapat sini, dapat selisihnya ini. Nah, dari selisihnya ini kemudian Bapak Ibu harus jelasin kenapa faktornya. Faktor terjadinya selisih ya. Bisa karena contoh yang BPJS kemarin saya udah jelasin BPJS. Ketenaga kerjaan kan ada yang jamin hari tua kan. Jamin hari tua yang JHT kan bukan objek 21 ya. JP juga bukan objek 21. Mungkin ada selisih kurs juga ya, dan sebagainya ya. Kalau misalkan ketahuan ada yang 2,6 kita keluarin, ini selisihnya, yang selisihnya ini kemudian kena pajak. Ya, pajaknya saat ini biasanya rata-rata teman-teman di KPP ngambilnya 5% gitu ya. Padahal bisa jadi pakai tarif efektif rata-rata. Ya, dicari berapa sih PPh terutang dibagi penghasilan bruto gitu ya. Itu yang paling fair, lebih adil buat mereka. Plus sanksi perpajakan nih Bapak Ibu. Ini modelnya misalkan saya pakai sanksi di awal tahun biasanya, ya kan kita Januari sampai Desember kan, dapat nanti kali berapa bulan dapat posisi kurang bayar atau lebih bayar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya seperti itu. Eh, Satu hal yang biasanya ketinggalan adalah gini Bapak Ibu. Biasanya ketinggalan. Bapak Ibu ada pembayaran, tapi ternyata pajaknya nol, gitu ya, pajaknya nol. Karena mungkin bukan objek pajak, bukan. Pajakan nol, misalkan upah harian tadi ya, pajakan nol, Bapak Ibu nggak bikin bukti potong, ini salah nih, hati-hati. Kalau ada pembayaran dan pajaknya nol, Bapak Ibu tetap harus bikin bukti potong. Sehingga angka yang tertampil itu akan muncul di rekapan di sini, SPT 21-nya. Tetap aja, misalkan ada pegawai tidak tetap nih.
Misalkan ada 900 orang tiap bulan dan ternyata pajaknya nol misalkan. Ini Bapak Ibu harus bikin lapor, bikin misalkan kayak gini, bikin gitu ya. Misalnya kayak gini ya. Pajaknya nol, bikin, bikin bukti potong tetap dibikin. Jadi nanti dia tetap lari ke induk gitu ya. Nanti waktu ekualisasi nggak jadi temuan, nah kayak ini ya nanti ada selisihnya kan. Lebih ini selisih turun kan, bisa bayangin, turun. Tadi kan 3 miliar, nah ini turun jadi 2,7. Apalagi kalau ini tiap bulan dilakukan gitu ya. Let's say, anggaplah saya bikin sama ya, bikin sama. Misal ya, bikin sama. Kalau ada ya, sampai bulan Juni aja deh. Nah, tuh, turun kan? Jadi tetap ya, saya ingin mengingatkan ke kita semua, kalau nggak ada pajaknya, bukti potong tetap harus dibikin gitu ya. Meskipun bukti potongnya jumlahnya sebesar 0 rupiah. Gitu aja ya Bapak Ibu hari ini pembahasannya. Nanti kita ke sesi tanya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu semua dari kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, saya akan membacakannya untuk beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Pak Dodo nantinya. Izin share screen Pak Dodo dan Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah terlihat ya. Oke. Pertanyaan pertama mungkin Pak Dodo masih ingat kemarin Bu Hana kalau nggak Wah, salah iya, tanya. iya Dan juga kemarin Bu nih. Hana juga bikin pertanyaan juga di hari ini. Oh Mudah-mudahan iya, menyimak ya Bu Hana ya. Baik, iya. pertanyaan pertama dari Bu Hana di Jumat kemarin. Apabila direktur dalam suatu perusahaan berdasarkan kontrak perjanjian merupakan bukan pegawai dengan menerima penghasilan secara teratur, apakah dalam menghitung PPh satu diperbolehkan sebagai bukan pegawai sesuai kontrak? Sedangkan menurut definisi yang disampaikan itu termasuk pegawai tetap karena beliau dikontrak setelah melewati masa pensiun. Silakan Pak Dodo. Ya, kali ini lucu nih. Direktur itu kan ada jabatan ya. Ya nggak sih? Kalau kemarin kita bahas pegawai itu definisinya adalah maksudnya pekerjaan dalam jabatan, dalam jabatan. Jadi sekiranya misalkan ada karyawan yang udah resign pensiun tapi diperpanjang tapi posisinya adalah kontrak tapi jabatan gitu ya. Ada jabatan direktur dia kategorinya pegawai tetap. Jadi bukan kategori bukan pegawai. Bukan pegawai ingat lagi Bu Hana ya, bukan pegawai itu di luar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi mereka itu berdasarkan permintaan kita. Si mereka ngasih jasa apa ke kita gitu atau mereka ada pekerjaan bebas ke kita. Jadi kalau kategorinya ini, kalau saya ngelihatnya, dia kategorinya, ya kalau misalkan dia terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, pekerjaan, tanda tangan perjanjian, invoice, ini kan kalau direktur kan tanggung jawabnya luar biasa nih, ya kan? Karena berada di posisi manajemen. Nah, ini kategorinya pegawai tetap sih, gitu. Baik, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Stefani Sintape, pagi Pak Dodo dan tim, saya mau bertanya, jika perusahaan saya ada tukang, pembayaran upahnya per 2 minggu, Hmm. pembayarannya sesuai progres pekerjaan. Nah, untuk perhitungan upah per harinya, sama langsung dibagi 2 minggu atau 14 hari, atau bagaimana Pak? Nah, ini pembayarannya upahnya per 2 minggu ya. Betul. Nah, pertanyaannya kerjanya berapa hari dari 2 minggu itu? Misalkan dari 2 minggu itu kerjanya let's say 10 hari ya, Bu Sinta ya. Jadi 10 hari. Jadi nanti upahnya misalkan 2 juta deh misalkan. 2 juta dibagi 10 hari. Ya, karena ngomongnya 2 mingguan ya. 10 hari. Ya, kenanya 200 ribu. Jadi 200 ribu berarti per harinya kan. Tapi Bu Sinta harus bikin bukti potong 200 ribu ini sebanyak 10 kali ya. Ya, jadi 10 kali. Atau misalkan ya tadi, kalau misalkan dia bayarin, kita nggak tahu dia mekanisme dia kerjanya berapa hari, ya diambil gampangnya aja. 2 juta dibagi 14 hari. Ya, kalau misalkan nggak tahu ya sama sekali, nanti dapat berapa, habis itu kita bikin bukti potong sebanyak 14 kali. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Hana lagi. Izin Nah, bertanya Pak, jika kita menggunakan security dari outsourcing, jika hmm. mereka lembur mendapatkan tambahan penghasilan dari pabrik, di luar dari gaji yang ditagihkan oleh perusahaan outsource, langsung diberikan oleh pabrik ke security, namun tidak setiap bulannya lembur.
sebaiknya ikut perhitungannya yang mana ya Pak? Kalau ini harus duduk bareng nih sama sama outsourcingnya ya. Jadi kalau kalau hal kayak gini coba nih biar biar nggak pusing di kita ya, Bu Hana ya. Jadi mungkin hal kayak gini dikonfirmasiin, diinformasikan ke outsourcing kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi misalkan dia ada lembur, terus bilang ke perusahaan outsourcingnya, bilang, Pak, nanti tagihannya termasuk lembur ya Pak, gitu ya. PPh 21-nya mohon dihitung di tempat Bapak ya, gitu ya, di perusahaan outsourcingnya. Sehingga bagi kita aman, gampang. Jadi kita nggak usah bayar ke security-nya, gitu ya. Sehingga posisinya adalah si security-nya akan dapat A1 dari perusahaan outsourcing termasuk angka lemburnya, gitu ya. Ini yang paling bisa. Tapi apakah memungkinkan kalau kita ngomong dulu sama outsourcing-nya ya? Termasuk kayak misalkan ada beberapa ya, misalkan ya mungkin perusahaan berbaik hati nggak cuma lembur doang, kadang-kadang banyak banyak unsur-unsur biaya-biaya di luar itu ya. Tapi kalau nggak bisa, ya ini kemudian menjadi problem di kita. Problemnya adalah kita mengkategorikan dia sebagai apa? Pegawai tetap enggak, pegawai tidak tetap juga enggak gitu ya, karena mereka bukan pegawai gitu ya. Kalau mau yang paling gampang ya peserta kegiatan gitu ya, larinya ke peserta kegiatan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi nature bukan peserta kegiatan juga gitu ya. Nah, kalaupun akhirnya kita terpaksa masukin di satu, satu ya, misalkan peserta kegiatan atau bukan pegawai deh misalkan. Masalahnya kasihannya ke security-nya loh, di SPTOP-nya. Karena dia bukti potongnya dapetnya kan dua ya. Dari kita yang nggak final dan dari usaha outsourcing-nya satu. Takutnya jadi kurang bayar gitu ya di SPT orang pribadi. Takutnya ya jadi kurang bayar. Ketika digabungin ya dari dua bukti potong tersebut. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari L dan E. Izin bertanya Pak, jika ada pegawai kerjanya sampai bulan 7, tetapi Hmm. premi bulan 7-nya dibayarkan di bulan 9, itu preminya dimasukkan ke SPT bulan berapa? Jadi ya Pak, apakah jika dilaporkan di SPT bulan 9 menjadi pegawai tidak tetap karena dia kerjanya cuma Tuh. sampai bulan 7 dia. Nah ini siapa namanya? Bapak atau Ibu LE ya. Ya, betul. Jadi gini ya, sebenarnya kalau bahasa di undang-undang kemarin udah bahas nih, saat terutangnya itu adalah saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutang penghasilan itu adalah gini, pembayaran itu adalah cash basis. Nah, saat terutangnya penghasilan itu adalah accrual basis. Tolong dikondisikan dulu. Kalau kalau yang di sini kan dijelasinnya cash basis ya, cash basis. Kalau cash basis itu berarti kan yang dibayarnya di bulan 9. Pertanyaan saya, accrual basisnya udah pernah dicatat belum di bulan ke-7? Hmm. Misalkan di pembukuan udah ngakuin sebagai hutang, biaya premi pada hutang premi misalkan. Kalau dia udah nyatet sebagai hutang, harusnya sudah terutang di bulan 7. Harusnya sudah terutang 7 sehingga ketika meskipun dibayar di bulan ke-9, bulan 7-nya itu ya sudah harus dihitung pajaknya. Berarti Hmm. karena dia kerja sampai bulan 7, udah masuk ke A1 gitu. Jadi kalau misalkan digeser ke bulan 9, aduh, pusing nanti ekualisasinya gitu karena masuk apa? Apa namanya pegawai tidak tetap enggak juga gitu. Mantan pegawai ya mantan pegawai, tapi kan itu penghasilannya teratur, nggak bisa masuk juga gitu ya. Jadi silakan digeser ke bulan 7 sih gitu. Kalau misalkan di bulan 7-nya udah dicatat sebagai accrual basis. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Garin Prilaksmana. Pagi Pak, kami mendapatkan SP2DK karena Hmm. kesalahan penghitungan PPh satu tenaga ahli yang Ya. harusnya dilaporkan di masing-masing NPWP cabang, tapi semua dilaporkan terpusat. Hmm. Namun penghitungannya tidak digabungkan. Apakah kami bisa melakukan pembetulan agar dilaporkannya di masing-masing NPWP cabang sehingga tidak perlu membayar kurang bayar jika penghitungannya digabungkan? Ini serba salah ya, Pak Garin ya. Serba salahnya gini. Sebenarnya bisa dibikin pembetulan. Betul, bisa. Silakan disebar ke masing-masing cabang. Jadi bukan di pusat. Mungkin karena patokannya gini. Tapi mungkin ini harus balik lagi ya pertanyaannya gini. Pembayarannya ada di mana? Pembayaran ada di mana dulu? Pembayaran kalau misalkan pembayaran di pusat eh, harusnya betul, udah betul ketika misalkan pakai pakai
rekening bank pusat ketika ada pembayaran udah betul sebenarnya. Tapi ketika di transaksinya sebenarnya haknya cabang, kadang-kadang kita mengcodingnya adalah di biaya-biaya cabang gitu ya, biaya cabang. Misalkan cabang Medan, cabang Bandung gitu ya, ada jasa konsultan. Nah, itu kemudian kantor pajak ngelihat, lah ini kan beban cabang, kenapa Anda motongnya di pusat gitu kan? Nah, karena pemikiran kita mungkin karena pembayarannya adalah di pusat gitu ya. Harusnya ketika bebannya adalah beban cabang, harusnya yang bayar adalah cabang. Sehingga pengenaan TPH 21-nya ada di cabang gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur, gimana? Bisa nggak digeser ke cabang dengan cara pembetulan? Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi digeser ke cabang, kemudian bisa-bisa aja. Cuman, tapi ini silakan, berarti kan seolah-olah gini, di pusatnya berarti bukti potongnya dihapus gitu ya. Dihapus, jadi pusatnya jadi lebih bayar nanti gitu ya. Di cabangnya, lebih bayarnya mungkin nanti bisa kompensasi, bisa di PBK ya Bapak Ibu. Kelebihan bayar ini bisa di PBK, tapi yang jadi masalah adalah di cabangnya. Di cabangnya bikin bukti potong, nggak perlu bayar karena ada hasil PBK. Yang jadi masalah adalah di lawan transaksinya nanti. Karena lawan transaksinya kan mungkin udah masukin di SPTOP, gitu kan, SPTOP. Sudah masuk bukti potongnya di SPTOP. Apakah yang bersangkutan mau nggak bikin pembuatan SPTOP? Mau nggak gitu ya? Kalau nggak mau, ya udah. Paling nggak sebenarnya kita udah motong gitu aja. Jadi mohon bukti potongnya dikasih. Ini adalah sebagai pengganti bukti potong yang lama gitu ya. Kalau nanti di Cortex agak susah ya, Pak Garin ya. Nanti kalau di Cortex sudah masuk di sistem gitu ya, di sistem dashboardnya si orang pribadi gitu ya. Maka kayak hal kayak gini kan hal administratif di awal ya. Jangan sampai terjadi kesalahan. Tapi informasi terakhir sih mudah-mudahan next berikutnya PPh satu itu rencananya mau dipusatin katanya. Tapi kita tunggu ya ketentuan PMK-nya. Jadi cabang-cabang nggak ada kewajiban withholding tax lagi, semua dipusatin ke kantor pusat. Tapi kita tunggu ya. Itu sih solusinya. Baik, makasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Vini Irawati. Pak, izin bertanya, untuk pembayaran TKBM tenaga bongkar muat di tempat lain yang nilainya lebih dari 450.000, apakah termasuk subjek PPh 21? Ya tadi kalau di atas 450 ribu per hari ya, per hari, kenanya nanti pakai ter harian. Kalau sampai 2,5 juta ya, kenanya 0,5%. Ya, tapi hitungannya per hari ya Bu Vini ya. Iya. Terima kasih Pak Dodo. Dari Pak Bari Gibson. Izin bertanya, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan saat terima THR itu potongannya jadi sangat besar, Pak, dengan perhitungan TER. Apa ada solusi yang lain, Pak? Eh, ya setiap gini Pak Bari Gibson ya. Jadi setiap regulasi pasti punya ada dampaknya ya. Dampaknya yang nggak bisa kita hindarin gitu ya. Eh, Apalagi kalau misalkan kita pakai mekanisme ditunjang ya, ditunjang PPh 21-nya ya, misalkan. Artinya, ya kayak kemarin saya udah jelasin, A1 Desember siap-siap lebih bayar gitu ya. Hmm. Nah ini juga sama, ya ketika pegawai tidak tetap bayar bulanan, kemudian ada THR, masuk ke THR bulanan, pajaknya besar, betul. Dan dampaknya ke karyawan, betul sekali gitu ya. Kalau mekanismenya dipotong gitu ya. Ya, ya itu tugas kita harus sosialisasiin ke karyawan. Karena kalau kita menggeser ke pegawai tetap, nggak bisa juga. Hmm. Kalau mau dipecah jadi harian, juga susah ya. Atau kalau nggak, kalau mau THR-nya dipecah jadi 2 kali ya. THR-nya dipecah jadi 2 kali pembayarannya. Itu silahkan aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Yeni Handika, Pak Dodo mau tanya, perusahaan bergerak di bidang jasa I.O. Hmm, Karyawan dibayar per event, tetapi tidak selalu tiap bulan. Misal jika hmm. ada event bulan ini, ada 2 event, dan bulan berikutnya tidak ada. Bagaimana penerapannya menggunakan harian ataukah bulanan? Iya, jadi ini karyawan ya. Karyawan Ya, pegawai pegawai ya. ya. Dibayar per event ya. Ini harus diklarifikasi dulu ya Bu Yeni. Hmm. Karena takutnya malah
bisa diasumsikan dia bukan pegawai tetap Hmm. gitu ya, karena dibayarnya per event, berarti kategorinya jangan-jangan bukan karyawan, peserta kegiatan jangan-jangan gitu ya. Jadi setiap event tertentu dia hadir, kemudian dia dapat penghasilan, jangan-jangan kategorinya peserta kegiatan. Soalnya gini, kalau dia nggak ada event, digaji nggak? Itu dulu pertanyaannya. Kalau misalkan di setiap event tetap dibayar gaji, maka kategorinya adalah pegawai tetap. Nah, ketika event itu dia dapat penghasilan di luar gaji, nanti penghasilan di luar gaji itu harus digabung dengan penghasilan rutin dia setiap bulannya, gitu ya. Tapi kalau tadi, balik lagi, orang ini, saya nggak langsung bilang karyawan ya, orang ini kita hire setiap event, maka jatuhnya adalah kategorinya adalah peserta kegiatan. Karena kalau ngelihat dari sini kan, eventnya dua event, bulan berikutnya nggak ada. Kalau dapatnya setiap event, ya kategorinya peserta kegiatan. Tarif penghasilan itu kali tarif 1,17. Itu sih. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Bu Vera Hidayat. Selamat pagi. Untuk karyawan yang hanya bekerja sebagai pegawai pengganti, di mana bekerjanya hanya pada saat dibutuhkan, bisa 1 sampai 2 hari dalam sebulan. Dan dalam setahun, tidak tiap bulan kerjanya. Apakah ini bisa disebut sebagai pegawai tidak tetap? Terima kasih. Iya, betul. Ini kategorinya pegawai tidak tetap, Bu. Jadi kan dia dapetin penghasilan kalau dia bekerja ya. Mhm. Berarti kan basis penghasilannya adalah selama dia bekerja. Jadi misalkan dia kerja 2 hari sebulan, ya basis dari itu. Maka kategorinya benar pegawai tidak tetap. Jadi mekanisme hitungannya tadi, kalau misalkan mekanisme bayaran bulanan, pakai TER bulanan. Kalau misalkan nggak pakai TER bulanan, nggak bayar nggak bulanan, hitung rata-rata seharinya. Hmm. Oke, terima kasih. Dari Putri Yolandari. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya, jika perawat bekerja di rumah sakit memperoleh penghasilan tetap dan Hmm. insentif dari setiap tindakan yang dilakukan, dan digaji juga setiap bulannya. Untuk menghitung PPh 21-nya, apakah menggunakan mekanisme pegawai tetap atau bukan pegawai yang tenaga ahli, Pak? Terima kasih. Iya, Bu. Bu Putri ya, ini mungkin harus dibedain antara dokter Hmm, sama ini perawat ya. perawat. Perawat itu kan bukan dokter ya. Ini pemahaman saya ya, bener apa enggak ya? Tapi silakan dilihat di undang-undang kedokteran gitu ya. Tapi kalau perawat itu bukan dokter. Ya. Meskipun dia dapat insentif dari setiap tindakan, misalkan ada insiden apa namanya harus dioperasi gitu ya, kemudian dia ikut terlibat dalam kegiatan operasi dan dapat upah upahnya juga, ya silakan digeser aja ke penghasilan dia di tiap bulan gitu. Berarti dapat honor ya, Iya. honor tunjangan insentif lah ya bahasanya ya. Nanti mekanismenya pegawai tetap. Karena ini kategorinya dia bukan dokter. Kalau dokter itu udah jelas, dia ada benar-benar jelas ya, mungkin ada surat izin praktek gitu kan, Hmm. sesuai dengan undang-undang gitu. Itu sangat jelas. Terima kasih, Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Stella Cecilia. Maaf mau tanya, Pak. Jika menyewa alat kerja atau perlengkapan vendor pribadi, ini kena PPh 21 atau 23? Hmm, Bu Stella, eh, mungkin di pekan lalu saya dikasih tahu ya, PP 21 itu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Tidak ada sewa. Jadi kalau sewa itu kena pajaknya berbeda, bukan pasal 21 gitu ya. Tadi ya. Jadi 21 itu pekerjaan, jasa, kegiatan. Nah, sewa kategorinya tergantung sewa apa. Ya kalau sewa tanah dan bangunan kenanya 4 ayat 2. Tapi kalau ini Hmm. ngomongnya sewa alat kerja, perlengkapan, ya karena ini meskipun orang vendornya pribadi, kenanya pasal 23, Bu. Pribadi Ya, atau pribadi tetap kena pasal 23. Karena ini sewanya sewa di luar tanah dan bangunan ya. Kenanya ya. 2%. Ya, jadi bukan kena pasal Oke. 21. Oke. Makasih, Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Nani Suryani. Selamat pagi Pak Hari dan kru, izin bertanya. Kantor saya menganut penghitungan PPh pasal 21 gross up. Hmm, Saat perhitungan Desember 2024 sudah kelihatan bakalan lebih bayar. Apakah ya. nilai LB ini oleh kantor saya harus dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan? Padahal potong pajaknya ditanggung oleh kantor sebagai tunjangan PPh pasal 21. Saat posisi lebih bayar sebagai wajib pajak OP, apakah LB ini bisa dikompensasikan atau direstitusi? Terima kasih Pak. Dodo. Ya, jadi gini.
Bu Nani ya, mungkin teman-teman juga yang ada di Zoom juga ya. Jadi Desember itu silakan di capture ya. Ini tapi ini udah hasil studi sih. Hmm. Jadi Desember itu punya potensi lebih bayar, betul. Ya, ketika Desember itu gajinya nggak ada yang naiknya nggak ada yang signifikan. Jadi misalkan dapat gaji bulanan biasa lah gitu ya, nggak ada bonus, nggak ada THR, nggak ada jasa produksi, maka Desember kemungkinan besar bisa lebih bayar. Kok kenapa bisa lebih bayar? Ya, satu yang menjadi faktor pertimbangannya gini, lebih bayar. Waktu pakai TER, basisnya kan bruto ya, Bapak Ibu. Bruto. Dan ada satu bulan atau beberapa bulan, ada penghasilan yang sifatnya tinggi sekali penghasilannya. Misalkan di bulan Maret atau April kemarin, kan bayar THR ya. Ya. Ketika THR kan gaji tambah THR kali TER. Jadi tinggi banget di bulan tersebut. Nah, ketika dihitung di A1, posisinya banyak pengurangnya. Ada biaya jabatan, iuran pensiun, zakat juga termasuk di antaranya, dan PTKP. Meskipun tarifnya progresif, dari studi ya, itu bisa lebih bayar. Nah, kalau mekanismenya dipotong ya, dipotong. Saya jelasin dulu kan kalau Bu Nani, mekanismenya gross up ya. Terus apa? Kalau dipotong, lebih bayar di A1, lebih bayarnya dikembalikan ke karyawan. Atau nggak dikembalikan nggak apa-apa, tapi informasiin kepada pegawainya, nanti di bulan Januarinya ada sisa lebih baiknya itu bisa di offset gitu ya. Jadi mungkin Januarinya nggak ada pemotongan karena masih ada cadangan di bulan Desember. Kelebihannya masih ada di Desember. Itu kalau yang dipotong ya. Kalau dipotong boleh ya. Ada dua skema ya. Dibalikin atau nggak dikembalikin, tapi yang nggak dikembalikin kasih tahu. Nanti di Januari pemotongan PP21-nya mungkin nggak ada atau mungkin ada tapi kecil karena masih ada cadangan di Desember. Nah, sekarang yang gross up. Ingat konsep gross up itu adalah PPh terutang di bawah menjadi unsur penghasilan gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya masuk ke penghasilan tapi dipotong juga gitu ya. Nah, ketika posisinya dipotong juga, sebenarnya ini adalah duitnya perusahaan, Hmm. bukan duitnya karyawan. Sehingga tidak ada kewajiban kita mengembalikan lebih baiknya itu ke karyawan. Nggak ada sama sekali. Nah, ini duit perusahaan. Satu ya. Kedua, lebih bayar. Gini nih, ini kadang-kadang terjadi kesalahan kesalahan ini ya, kesalahan konsep ya. Ini orang-orang selalu ketakutan di SPTOP-nya lebih bayar gitu. Enggak, sebenarnya. Contoh ya, saya ceritain contoh. Misal, yang bersangkutan nggak penghasilan kena pajaknya ya, setelah dikurang PTKP 50 juta, Bapak ya. 50 juta kali 5%, 2,5 juta ya. 2,5 juta PPh terutangnya. Terus yang udah dipotong dari Januari sampai November, itu adalah misalkan let's say 3 juta. 3 juta ya. Maka dia kan lebih potong 500 ribu. Ya. 500, 2,5 juta dikurangi 3 juta lebih bayarnya 500 ribu. Nah, yang dilapor di SPTOP, kredit pajaknya itu bukan 3 juta, tapi 2,5 jutanya. Sebesar angka PPh terutangnya. Hmm. Sehingga di SPTOP jatuhnya nihil. Gak ada hubungannya sama lebih bayar ini. Lebih bayar ini hubungannya antara si perusahaan dengan karyawan. Antara perusahaan dengan karyawan. Tidak ada hubungan dengan SPTOP. SPTOP, PPh terutangnya 2,5, kredit Hmm. pajaknya juga 2,5. Sehingga di SPTOP nihil. Iya. Orang bayar nggak lebih bayar. Ya kalau satu pemberi kerja ya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya, Bu. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau di SPTOP-nya akan lebih bayar. Bukan. Nanti pasti nanti akan ada ini kok. Ada informasi dari KPP atau DJP cara mekanisme masukin di SPTOP-nya seperti apa gitu ya. Ya Hmm. harusnya diangkat dari PPh terutang. Secara 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 sistem pun nanti ketika Bapak Ibu bikin A1 terus masuk ke dashboard-nya si apa namanya si karyawan di SPTOP-nya karyawan itu yang dimasukin pasti angka PPh terutang, bukan angka yang udah dipotong dari pemberi kerja. Oke. Gitu ya. Terima kasih, Pak Dodo. Lanjut dari Pak Theo Rafael. Pagi, Pak. Izin bertanya.
Jika pada saat pemeriksaan pajak ditemukan selisih ekualisasi PPh satu Hmm. versus GL, misalnya 10 juta, Hmm. lebih besar GL daripada total DPP SPT PPh satu dalam setahun. Ya, Berapa tarif yang dikenakan atas selisih ekualisasi ini? Pak Teo, ini semua tergantung pemeriksa. Pemeriksa mau ngenain yang mana gitu. Saya nggak bisa bilang default langsung 30%, default progresif. Sangat tergantung dengan pemeriksa ya. Saya pernah ketemu pemeriksa yang ya udah 5% aja. Saya udah pernah ketemu pemeriksa ya udah kenanya 5%. Karena kan tarif PPdb itu tarifnya progresif ya Pak Teo ya. 5, 15, 25, 30 sampai 35 yang sekarang ya. Ada juga saya ketemu pemeriksa yang kenanya 6% Pak Teo. 6%. Kok 6%? Ya diasumsikan nggak ada NPWP ya dulu ya. Jadi Hmm. seolah-olah ya 20% lebih tinggi. Berarti 1,2 kali 5% ketemu 6%. Ada juga pemeriksa yang menggunakan tarif progresif. Ya, kan sebenarnya ini bisa diperdebatkan ya, bisa diperdebatkan. Ada yang tarifnya progresif. Ya misalkan ketemu selisih 100 juta. 100 juta progresif 5 kali 60, Hmm. 15 kali 40 gitu ya. Ada juga yang ini yang lebih fair. Ini lebih fair. Lebih fairnya adalah dia hitung berapa sih tarif efektif PPh satu setahun dibandingin brutonya berapa. Caranya gini, PPh terutang setahunnya dibagi penghasilan bruto satu tahun. Ya ketemu angkanya pasti keriting ya. Entah 4,5, 3,21 gitu dan sebagainya. Yang kemudian dia pakai angka ini kali tarif progresif. Kali selisihnya gitu ya. Jadi ya tergantung ya. Kalau kita bisa argue yang menguntungkan membuat kita silahkan ya. Lebih bagus. Baik, terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya, dari Pak Domi Jumantoro. Kalau invoice-nya itu yayasan, tetapi ditransfernya atau pembayarannya ke orang pribadi, Nah apakah ini nih, dikenakan PPh satu atau PPh tiga? ya ini nih Pak Domi ya. Tadi saya udah jelasin nih hati-hati kayak begini. Tapi mohon untuk diklarifikasi dulu dengan yayasan tersebut ya. Ini jasanya jasa apa gitu ya. Kemudian mohon untuk diinformasikan, Pak, kami nggak bisa transfer karena tagihannya dari yayasan. Kenapa ke orang pribadi gitu ya? Karena nanti ada efek pajak yang mungkin kitanya salah gitu ya. Karena kan gini ya Bapak Ibu, invoice yayasan, berarti pendapatan yayasan kan? Harusnya. Ya, tadi. Tapi bukti potongnya orang pribadi. Waduh, kasihan orang pribadinya. Hmm. Orang pribadi masuk kredit pajak masuk ke penghasilannya orang pribadi tersebut. Jadi kan jadi nggak jadi salah kamar kan? Ya. Harusnya yayasan pasal 23 gitu kan? Hmm. Kalau orang pribadi ya mungkin pasal 21 gitu. Mungkin harus dikomunikasikan dulu Pak Dom ke yayasannya. Baik, terima kasih. Lanjut dari Bu Amini Alifah Rahayu. Selamat pagi Pak Dodo. Kalau ada uji Rizka bersertifikat, dipotong PPh tiga tidak ya Pak? Uji riska apa ya Pak Bambang ya? Riska. Pemeriksaan apa ya? Belum tahu. Oh, Riska uji kayak verifikasi ya, inspeksi ya. Iya. Ya, ini biasanya kayak kayak teman-teman suku Pindo ya kayaknya. Hmm. Riska perawat ya. Eh, Tergantung Bu. Misalkan yang nagih siapa? Ya kalau yang nagih adalah corporate, kenanya pasal 23. Kalau yang nagihnya orang pribadi, ya jasa nih, termasuk jasa ya. Jadi kalau termasuk jasa, eh, nanti kali 50% kali tarif pasal 17. Sih. Selanjutnya dari Bu Fahmi Indah. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya. Untuk pemotongan pegawai tetap yang penghasilannya di bawah UMR, itu potongannya berapa persen dan pakai tarif apa Hmm, untuk Buportnya Pak? Mohon arahan. hmm. Jadi gini Bu, sama Ibu Bu Indah Fahmi, apa Bu Kak? Fahmi Indah. Nah, mohon izin ya. Jadi misalkan gini, ada ini pegawai tetap ya, pegawai tetap tapi di bawah UMR. Jadi nanti lihat lagi, kalau pegawai tetap itu, kalau selain masa pajak terakhir kan pakai TER bulanan. Hmm. TER bulanan ada tergantung PTKP-nya. Jadi dilihat lagi ya. Bapak Ibu nanti mungkin nanti ini coba kami share materi-materi sebelum-sebelumnya ya. Mungkin nanti juga bisa di-download ya. Jadi Hmm. kita sampaikan juga di grup ya. Jadi posisinya adalah gini, kalau misalkan dia pegawai tetap, kemudian
dia TRA, ya karena dia TK 0 gitu ya, dia TRA, nanti lihat penghasilannya. Misalkan anggaplah UMR-nya 4 juta deh misalkan. Kemudian dia masuknya TRA. Kalau nggak salah yang level pertama kan 5,4 juta ya, berarti pajaknya 0%. Hmm. Jadi dipotong tetap harus dibuat gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Rinasari Suprapto, Pak izin bertanya, jika perusahaan mencatat bonus karyawan di tahun 2024 sebagai accrual bonus dengan nominal Hmm. 200 juta, namun atas bonus tersebut dibayarkan ke karyawan di bulan Februari 2025, apakah atas accrual bonus yang dicatat di 2024 dikenakan PPh 21, kemudian sedangkan realisasi pembayaran bonus nominalnya melebihi accrual yang dicatat, yaitu sebesar 300 juta jadinya, dan telah dikenakan PPh 21 di bulan Februari 2025. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Nih, Bu Rina nih. Ini bagus nih, yang pertanyaan yang terakhir yang paling bagus ya. Ini bagus banget. Gini, pertama, jadi di pajak itu ada biaya yang nggak boleh dikurangkan namanya, yaitu biaya pembentukan dana cadangan. Apapun yang dana cadangan yang masih dalam bentuk cadangan, mau cadangan bonus, cadangan THR, mau cadangan piutang tak tertagih, ini tidak diizinkan secara fiskal. Ya, secara fiskal ya, karena sifatnya masih estimasi. Ya, kalau saya ngelihat mungkin di perusahaannya Bu Rina masih estimasi. Ya, kemungkinan masih estimasi. Sehingga nanti di PP badannya harus dikoreksi fiskal. Berarti koreksi fiskal positif, biayanya nggak boleh nih 200 jutanya. Maka secara fiskal biayanya nol, laba fiskalnya akan naik, kena di PPh badan. Ini satu ya. Objek 21 nggak di 2024? Enggak, karena masih cadangan. Hmm. Ya. Nah, bagaimana di 2025-nya? Di 2025, setelah teman-teman HR ngitung KPI, gitu ya, misalkan KPI basis untuk bayarin bonusnya, ternyata yang dibayar nggak 200 tapi 300 gitu ya. Berarti kan angkanya lebih tinggi dari yang dicadangkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi secara main akuntansi ya, biaya THR-nya, biaya bonusnya tuh 100, hutang bonus 200 gitu ya, banknya 300 gitu ya, cara akuntansi ya. Sehingga kalau berdasarkan ketentuan, ketika ada pembayaran bonusnya, itu dipotong di Februari 2025-nya. Jadi kalau misalkan udah dipotong Februari 2025, udah betul. Tapi ingat, ini udah bener ya, PP21 betul dipotong Februari 2025. Tapi ingatnya adalah tadi 2024 secara fiskal nggak boleh jadi biaya, gitu ya. 2025 mohon dilakukan koreksi negatif. Sebesar berapa? Sebesar 200-nya. Jadi nanti komersialnya ngakuin 100 atas kelebihannya ini, ditambah 200 secara fiskal, dapat total 300. Jadi angka 300 di SPT 21 akan sama dengan biaya bonus secara fiskal di SPT badan 300 juga. Jadi klop, angkanya sama. Itu equal gitu. Jadi ingat ya, 2024-nya koreksi karena masih cadangan fiskal, bukan Hmm. objek 21, tapi nanti di 2025 objek 21 jangan lupa 300 jutanya, tapi nanti secara fiskal 200 jutanya ditambah ada koreksi fiskal negatif sehingga per fiskalnya biaya bonusnya menjadi 300 juta rupiah gitu. Itu sih Oke, terakhir. baik. Terima Ini kasih malah Pak Dodo atas nih jawabannya yang sangat informatif ya. Sayangnya memang banyak waktu banget juga nih. pertanyaan gini. Nanti Banyak. kita saya akan Mungkin nanti jawab pertanyaan di video berbeda ya Bapak Ibu. Mohon baik. ditunggu. P21 ini paling banyak karena menjelang masa Desember ya gitu ya. Jadi mohon nanti ditunggu kalau kita perlu edisi khusus untuk PPh 21 kita bikin spesial deh gitu. Kalau ada banyak permintaan ya Pak Dodo ya. Iya, Oke. betul. Oke. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia mulai sesi Jumat berbagi ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan PPh 21 atas pesangon
dan kompensasi sejenis. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda untuk mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. pagi, Bapak Ibu semua.